Halo Sobat Autis, tahukah kamu kanker serviks merupakan salah satu kanker yang banyak menyerang kaum wanita selain kanker payudara? Kanker serviks ini merupakan penyebab utama kanker keempat di dunia dan menduduki peringkat kedua di Indonesia. Terdapat 408.000 kasus kanker serviks baru dan diperkirakan terdapat 242.000 kematian secara global pada tahun 2022, yang dimana 70% kasus kanker serviks didiagnosis pada stadium lanjut dan 50% perempuan yang menderita kanker serviks dinyatakan meninggal dunia. Nah, preferensi data menurut dari Indonesian Society of Gynecologic Oncology pada tahun 2022 mencatat sekitar 1043 wanita berusia 36-55 tahun terkena kanker serviks, disusul dengan kategori wanita berusia 56 hingga 64 tahun dengan jumlah 361 kasus, dan di kategori usia 18 hingga 35 tahun mencatat 144 kasus kanker serviks. Wih, seram sekali ya Sobat Healthies. Nah Sobat Healthies, sudah tahu belum apa itu kanker serviks? Yuk kita cari tahu tentang kanker serviks ini. Kanker serviks merupakan pertumbuhan sel-sel yang tidak lazim pada leher rahim. Kanker ini disebabkan oleh virus human papillomavirus dan sering tidak menimbulkan gejala pada saat stadium awal. Nah Sobat Healthies, gejala dari kanker serviks sendiri yaitu 1. Pendarahan tidak wajar pada vagina. Vagina mengeluarkan cairan tidak normal yang berbau menyengat. Siklus menstruasi tidak teratur. Nyeri saat berhubungan seks. Nyeri pada tulang panggul. Nyeri pada tulang pinggung. Bengkak pada salah satu kaki. Nafsu makan hilang sehingga berat badan turun. Dan terakhir, badan lemas dan mudah lelah. Penyebab kanker serviks tidak bukan karena virus human papillomavirus yang menular melalui perilaku seks yang menyimpang dengan tidak memakai alat kontrasepsi dan sering bergonta-ganti pasangan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker serviks adalah 1. Merokok yang menyebabkan risiko 2 kali lebih besar dari wanita tidak merokok, kurangnya mengkonsumsi buah dan sayuran, obesitas yang berakibat kelebihan berat badan, hamil di bawah umur 17 tahun, sudah beberapa kali hamil dan melahirkan, mengonsumsi pil KB jangka panjang di atas 5 tahun, faktor keturunan, usia di atas 40 tahun, dan meminum minuman keras. Nah, ada beberapa proses pemeriksaan kanker serviks. Yang pertama, dengan tes pap smear. Tes pap smear merupakan alat yang menyerupai cocor bebek, pemeriksaan yang paling dasar dari kanker serviks. Yang kedua, kolposkopi menggunakan mikroskop kecil. Yang ketiga, biopsi dengan cara mengambil sampel untuk dianalisa. Yang keempat, tes penentuan stadium kanker, yaitu pemeriksaan rahim, vagina, rektum, dan kandung kemih. Dan yang terakhir, tes darah, pemindaian dengan CT scan, MRI, X-ray, PET scan. Nah, ada pula proses pengobatan dengan cara operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Namun, dari pengobatan tersebut bisa menimbulkan efek samping, yaitu mengalami menopause dini, penyempitan pada vagina, kemudian kaki bengkak karena penyumbatan pada pembuluh getah bening. Kanker serviks bisa dicegah dengan cara melakukan vaksin HPV terutama untuk usia di bawah 26 tahun. Dan melakukan gaya hidup sehat terutama menghindari infeksi HPV dengan tidak melakukan perilaku seks menyimpang atau bergonta-ganti pasangan. Kanker serviks bila ditemukan lebih dini dan segera ditangani, maka presentasi kesembuhan akan menjadi lebih tinggi. Jadi, apabila Sobat Healthies merasakan ketidakwajaran, harus segera konsultasi diri ke dokter.